Scott Hahn, seorang apologet Kristen, profesor, penulis kontemporer, dan Dr. David Anders PhD, dua orang pendeta yang berusaha membantah iman Katolik, belajar sejarah kekristenan awal untuk mencari celah kelemahan Katolik, pada akhirnya menemukan kebenaran dan berpindah menjadi penganut Katolik. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Perpindahan penganut dari satu agama ke agama lain merupakan hal yang umum, seringkali didorong oleh alasan teologis, spiritual, atau pengalaman pribadi. Setiap individu memiliki alasan dan perjalanan iman yang unik. Namun, perubahan ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menjelekkan antara satu agama dengan yang lain. Berikut ini kami berikan 5 alasan teratas mengapa orang lebih memilih menjadi Katolik. 1. Keinginan akan keterhubungan sejarah. Bagi sebagian orang yang memiliki semangat kembali ke kekristenan abad pertama, studi tentang sejarah gereja sering menjadi titik awal perjalanan spiritual mereka. Dalam pencarian ini, mereka mulai membaca tulisan-tulisan para bapa gereja awal, seperti Ignatius dari Antiochia, Polycarpus, dan Irenaeus. Para tokoh ini, yang hidup dalam generasi dekat dengan para rasul, memberikan gambaran tentang praktik dan keyakinan komunitas Kristen mula-mula. Dalam tulisan-tulisan bapa gereja awal, banyak ditemukan doktrin dan praktik yang sangat mirip dengan ajaran gereja Katolik saat ini, seperti struktur hierarkis gereja, penghormatan kepada Ekaristi sebagai tubuh dan darah Kristus yang nyata, serta penggunaan tradisi bersama kitab suci. Penemuan ini seringkali mengejutkan, karena berlawanan dengan asumsi bahwa gereja Katolik telah menyimpang dari iman asli. Pendeta Scott Hahn adalah seorang apologet Kristen, profesor, penulis kontemporer, pada akhirnya berpindah keyakinan dari Protestan ke iman Katolik. Demikian pula pengalaman Dr. David Anders PhD, seorang pendeta yang berusaha membantah iman Katolik dengan belajar sejarah kekristenan awal, pada akhirnya justru berpindah menjadi Katolik. Perpindahan kedua pendeta ini menjadi Katolik membuktikan betapa erat keterkaitan sejarah kekristenan dengan kehidupan iman. Gereja Katolik menawarkan kontinuitas sejarah yang tak terputus, mulai dari zaman para rasul hingga sekarang. Hal ini memberikan rasa otoritas dan keaslian yang tidak selalu ditemukan dalam berbagai aliran Kristen, yang seringkali mengutamakan otonomi jemaat lokal. Bagi mereka yang mencari akar iman yang lebih dalam, Gereja Katolik menjadi jawaban yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, dalam kesatuan doktrinal dan tradisi. 2. Pengalaman sakramental yang mendalam. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Ekaristi adalah tubuh dan darah Kristus yang nyata, transubstansiasi. Bagi banyak orang, doktrin sakramental Gereja Katolik menawarkan pengalaman spiritual yang mendalam dan nyata. Salah satu daya tarik utama adalah ajaran tentang Ekaristi, yang dianggap sebagai tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya, bukan sekadar simbol. Bagi mereka yang mendalami iman, keyakinan ini memberikan rasa keintiman dengan Kristus yang unik dan sangat mendalam, karena Ekaristi dianggap sebagai pertemuan langsung dengan Tuhan. Selain itu, sakramen-sakramen lain seperti pengakuan dosa, rekonsiliasi, dan krisma, atau pemuatan, memberikan struktur spiritual yang membantu memperkuat hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam pengakuan dosa, umat mengalami pengampunan langsung melalui perantaraan imam, yang diyakini bertindak dalam persona Kristus. Ini membawa rasa pemulihan yang nyata dan konkret, bukan hanya bersifat simbolis atau psikologis. Krisma, di sisi lain, memberikan pengalaman tentang Roh Kudus yang meneguhkan iman seseorang, dan memperkuat mereka dalam kehidupan Kristen. Sakramen-sakramen ini menggabungkan elemen spiritual dan fisik,
menawarkan jalan terstruktur untuk berhubungan dengan Tuhan. Bagi banyak orang, kekayaan ini tidak hanya memperkaya hubungan dengan Tuhan, tetapi juga memberikan rasa keterlibatan mendalam dalam kehidupan gereja. 3. Kepastian otoritas dan kesatuan. Bagi mereka yang telah beralih ke Katolik, pada agama sebelumnya sebagian dari mereka merasa frustrasi dengan kurangnya otoritas universal dalam menyelesaikan perselisihan teologis. Dalam banyak denominasi Kristen, doktrin sering ditentukan oleh interpretasi individu atau kelompok lokal, sehingga menghasilkan berbagai pandangan yang bahkan bisa saling bertentangan. Otonomi gereja lokal, meskipun dianggap sebagai keunggulan oleh beberapa orang, dapat menimbulkan kebingungan ketika tidak ada otoritas pusat yang menetapkan standar teologis yang jelas. Sebagai tanggapan atas kebingungan ini, Gereja Katolik menawarkan struktur yang stabil dan konsisten melalui magisterium, yaitu otoritas pengajaran resmi gereja. Magisterium, yang mencakup paus dan para uskup dalam persekutuan dengannya, bertugas menjaga ajaran iman dan moral sesuai dengan tradisi dan kitab suci. Di bawah kepemimpinan Paus sebagai penerus Santo Petrus, Gereja Katolik memiliki kesatuan doktrin yang tidak bergantung pada interpretasi pribadi. Bagi mereka yang mencari kepastian dalam iman, kesatuan ini memberikan rasa kepercayaan dan stabilitas. Tidak hanya itu, keberadaan otoritas yang jelas ini juga membantu menjaga kontinuitas ajaran Kristen sejak zaman para rasul, memberikan umat Katolik keyakinan bahwa mereka berada dalam satu kesatuan iman universal yang melampaui waktu dan tempat. 4. Liturgi yang sakral dan tradisional. Umumnya bagi mereka yang telah beralih ke Katolik, merasa bahwa liturgi memberikan pengalaman spiritual yang mendalam melalui rasa penghormatan, kehidmatan, dan keterhubungan dengan Allah. Dalam tradisi Katolik, liturgi dirancang untuk membawa umat ke dalam kehadiran Tuhan secara lebih nyata, melalui simbol, doa, dan tindakan yang kaya akan makna. Perayaan Ekaristi, sebagai inti dari liturgi, memberikan momen sakral di mana umat percaya bahwa mereka berpartisipasi dalam pengorbanan Kristus yang kekal. Selain itu, kalender liturgi Gereja Katolik, yang mencakup masa-masa seperti Advent, Prapaskah, dan Paskah, memberikan struktur spiritual yang jelas, dan membantu umat untuk menjalani iman mereka sepanjang tahun. Setiap masa liturgi membawa tema-tema khusus, yang mendorong refleksi mendalam, pertobatan, dan pertumbuhan iman. Doa bersama komunitas global juga menjadi daya tarik tersendiri. Dalam liturgi Katolik, umat merasakan kesatuan dengan gereja universal, tidak hanya dengan umat yang hadir secara fisik, tetapi juga dengan umat di seluruh dunia yang merayakan misteri iman yang sama. Kombinasi ini, liturgi, kalender, dan doa komunitas, memberikan pengalaman iman yang melibatkan seluruh panca indera, hati, dan pikiran, serta membawa umat lebih dekat kepada Allah. 5. Menemukan kepenuhan ajaran iman. Mereka yang telah berpindah ke Katolik merasa bahwa tradisi mereka sebelumnya tidak memberikan jawaban yang memadai untuk pertanyaan teologis yang lebih kompleks. Ajaran Katolik tentang Maria, para kudus, purgatorium, dan doktrin lainnya memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang iman Kristen. Dalam pandangan Katolik, Maria dihormati sebagai Bunda Allah dan teladan iman yang sempurna. Perannya dalam rencana keselamatan memberikan inspirasi bagi umat untuk meneladani ketaatannya kepada Tuhan. Para kudus dipandang sebagai saksi iman yang hidup, yang melalui kehidupan mereka menunjukkan bagaimana menjalani Injil di berbagai situasi. Permintaan doa melalui para kudus bukanlah penyembahan, tetapi permohonan agar mereka mendoakan umat kepada Allah, sebagaimana seorang teman berdoa untuk orang lain. Konsep purgatorium, meskipun sering disalahpahami,
menawarkan pengharapan bahwa jiwa dapat dimurnikan sebelum bersatu dengan Allah. Ini mencerminkan belas kasih Allah yang memberi kesempatan pemurnian bagi mereka yang belum sepenuhnya sempurna. Pendekatan Katolik ini dianggap lebih holistik karena mencakup tidak hanya hubungan pribadi dengan Allah, tetapi juga komunitas iman, moralitas sosial, dan perhatian pada kehidupan kekal. Bagi mereka yang telah berpindah ke Katolik, kekayaan ajaran ini membantu mereka memahami iman Kristen secara lebih utuh, memberikan kerangka kerja spiritual yang mendalam dan relevan dalam kehidupan sehari-hari.